Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 8. Berkatalah Imam Besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. 2 Raja-Raja 22 ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Temuan yang Hebat, ditulis oleh Tom Felton. Topiknya adalah temuan yang hebat. Ketika sedang menyelam di tahun 2021, mata Jennifer tertuju pada sebuah botol kecil berwarna hijau di dasar sungai. Ia menyebut benda itu sebagai temuan sekali seumur hidup. Botol itu berisi pesan yang ditulis oleh seorang pria muda pada ulang tahunnya yang ke-18 di tahun 1926. Pesan tersebut menyatakan kepada siapapun yang menemukan botol itu agar dapat mengembalikannya kepadanya. Jennifer menggunakan Facebook untuk melacak anggota keluarga pria tersebut. Meski pria itu sudah meninggal pada tahun 1995, pesan yang tadinya terhilang kini membawa kebahagiaan bagi Jennifer dan keluarga pria tersebut. Di 2 Raja-Raja 22 ayat 8, kita membaca bahwa Hilkia mendapat temuan besar ketika ia menemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Kemungkinan yang ditemukan sang imam besar itu adalah kitab Ulangan. Sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, ia begitu terharu sekaligus sedih sekali. Selama ini rakyat telah mengabaikan Allah, menelantarkan rumah Tuhan, melalaikan pembacaan kitab suci, dan tidak lagi taat kepada firman yang diilhamkan Allah. Dalam penyesalannya, sang raja memerintahkan agar bait Allah dibersihkan dari segala berhala dan apapun yang tidak berkenan kepada Allah. Kemudian ia memaklumatkan pembaruan bagi bangsanya, tertulis di Raja-Raja 23 ayat 1-24. Kini,
Kita mempunyai Alkitab dengan 66 kitab termasuk kitab ulangan yang menjabarkan hikmat dan perintah Allah. Saat kita membaca dan mendengarkan pembacaannya, kiranya Roh Kudus mengubah pikiran dan memperbarui kelakuan kita. Selamilah kedalaman kitab suci yang sanggup mengubahkan hidup Anda, dan temukanlah kekayaan hikmat yang tidak akan habis digali di sepanjang hidup kita. Penemuan yang paling berharga di dalam hidup kita adalah ketika kita menemukan Tuhan di dalam rasa keingintahuan kita. Kita mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan analoginya adalah kita mencari. Dan ketika yang kita cari sudah dapat, maka itu akan menjadi temuan yang hebat dan besar. Proses pencarian dan penantian yang besar, begitu juga pengorbanan yang kita berikan yang sudah luar biasa besar dan banyak, maka akan berubah menjadi rasa sakit hati dan keputusasaan apabila kita tidak mendapatkan yang sesuai dengan yang diharapkan. Pokok renungan dari firman Tuhan hari ini adalah menemukan kebenaran yang sesungguhnya adalah kasih kepada sesama yang harus kita kuatkan sebagai landasan di dalam ajaran Yesus Kristus. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Saat Anda mempelajari kitab suci baru-baru ini, hal apa yang Allah singkapkan kepada Anda? Mengapa penting bagi Anda untuk membaca Alkitab secara teratur? Hal ini patut kamu ketahui. Reformasi yang dilakukan Yosia, Raja Yehuda ke-16 dan Raja terakhir yang baik, digambarkan dalam 2 Raja-Raja 22-23 dan 2 Tawarikh 34-35. Ia menjadi raja pada usia 8 tahun dan memerintah selama 31 tahun, yaitu pada tahun 641 sampai dengan tahun 609 sebelum Masehi. Manasye, kakek Yosia, dan Amon, ayahnya, begitu kuat menyembah berhala dan sangat jahat dalam 57 tahun masa pemerintahan mereka. Dapat kamu baca di 2 Raja-Raja 21. Di usia 16 tahun, Yosia mulai mencari Allah. Ketika berumur 20 tahun, ia mulai menghancurkan semua tempat penyembahan berhala. Dan pada usia ke-26, ia memerintahkan perbaikan bait suci. 2 Tawarikh 34 ayat 3-8. Perbaikan bait suci terakhir dilakukan 94 tahun sebelumnya, pada masa pemerintahan Hizkia. Pada masa inilah kitab Taurat ditemukan kembali. Pengabdian Yosia kepada Allah sangat luar biasa. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi,
Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.